Pada sebuah desa yang damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang gadis bernama Bawang Putih bersama ayah dan ibunya. Rumah mereka sederhana, namun penuh kehangatan dan kasih sayang. Setiap hari, Bawang Putih tumbuh menjadi anak yang baik hati, lembut dan sangat patuh kepada orang tuanya. Kehidupan mereka terasa sempurna, sampai suatu hari ibunya jatuh sakit dan tidak mampu bangkit dari pembaringannya. Tetaplah menjadi anak yang jujur dan baik, apapun yang terjadi nanti. Ibu, Putih janji. Tak lama setelah memberikan pesan itu, ibunya menghembuskan nafas terakhir. Sejak hari itu, kehidupan Bawang Putih mulai berubah. Waktu berlalu dan ayah Bawang Putih memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang janda yang memiliki anak perempuan bernama Bawang Merah. Pada awalnya, semua tampak baik-baik saja. Ibu tiri selalu tersenyum manis dan Bawang Merah terlihat ramah. Tapi seiring waktu, senyuman itu berubah menjadi perintah, dan keramahan itu menjadi kebencian yang disembunyikannya. Putih, anggap Bawang Merah sebagai saudaramu sendiri ya. Tentu ayah. Kita lihat saja nanti. Sayangnya, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Ayah Bawang Putih jatuh sakit dan menyusul ibunya pergi, meninggalkan Bawang Putih seorang diri menghadapi takdir yang jauh lebih berat. Bawang Putih, cepat sapu rumah. Setelah itu, masak dan cuci pakaian. Setelah itu, gosokkan juga sandalku ya. Baik, Kak, saya akan mengerjakannya. Tanpa ayah yang melindunginya, ibu tiri menunjukkan wajahnya yang sebenarnya. Ia memperlakukan Bawang Putih seperti pembantu setiap pagi. Sebelum matahari terbit, Bawang Putih sudah harus bangun untuk mengerjakan semua pekerjaan rumah. Meski disakiti setiap hari, Bawang Putih tidak pernah mengeluh. Ia tetap sabar, seperti pesan ibunya dulu. Suatu hari, ibu tiri menyuruh Bawang Putih mencuci kain kesayangannya. Kain itu sangat berharga, dan ibu tiri mengancam agar kain tersebut tidak rusak sedikit pun. Ingat, kain ini mahal. Jangan sampai hilang. Baik, Bu. Saat mencuci di sungai, arus tiba-tiba menjadi deras. Kain itu terbawa air sebelum Bawang Putih sempat meraihnya. Kainnya. Aduh, bagaimana ini? Ibu pasti marah. Jejak kain itu membawanya ke sebuah rumah kecil di tepi sungai. Di sana tinggal seorang kakek tua yang ramah. Kau mencari kain itu, nak? Ya, Kek. Terima kasih banyak. Jika kakek berkenan, bolehkah saya mengambilnya? Tentu boleh. Namun, maukah kau membantu kakek lebih dulu? Rumah ini sudah lama tidak dibersihkan. Tentu, Kek. Saya akan membantu sebisa saya. Tanpa mengeluh sedikit pun, Bawang Putih membersihkan rumah, memasak, dan menemani kakek. Kebaikannya membuat sang kakek tersentuh. Kau gadis baik. Sebagai hadiah, pilihlah salah satu labu ini. Yang besar atau yang kecil. Saya pilih yang kecil saja, Kek. Saya tidak ingin merepotkan. Sesampainya di rumah, ibu tiri langsung merebut labu itu tanpa memberi kesempatan Bawang Putih berbicara. Sini, biar ibu yang buka. Begitu labu dibuka, emas dan permata berkilau keluar dari dalamnya. Ibu tiri dan Bawang Merah terkejut sekaligus serakah. Ibu, kita harus dapat lebih banyak dari ini. Benar, Bawang Merah pergi temui kakek itu. Ikuti apa yang dilakukan Bawang Putih. Bawang Merah menuju sungai sambil berpura-pura kehilangan kain. Ia sampai di rumah kakek, namun sikapnya jauh berbeda dari Bawang Putih. Hei kek, mana kainku? Dan cepat beri aku labu yang ada hartanya. Kalau mau hadiah, bantulah kakek dulu, nak. Hah? Mana mau? Sudah, cepat kasih labunya. Pun Bawang Merah bersikap kasar, kakek tetap memberinya dua pilihan labu.
Tentu saja aku pilih yang besar, harta pasti lebih banyak. Dengan sombong, ia membawa pulang labu besar itu. Namun, begitu dibelah, Ular, tolong! tidak, tutup labunya, tutup. Dari dalam labu keluar ular, kalajengking, dan makhluk menakutkan. Ibu tiri dan bawang merah ketakutan bukan main. Keserakahan mereka akhirnya membawa malapetaka. Putih, maafkan ibu nak. Aku juga, maafkan aku Putih. Saya sudah memaafkan. Kita mulai hidup baru sebagai keluarga. Sejak hari itu, ibu tiri dan bawang merah berubah menjadi lebih baik. Mereka mulai membantu pekerjaan rumah dan memperlakukan bawang putih dengan penuh kasih. Dan bawang putih tetap menjadi gadis yang baik hati, seperti pesan ibunya dulu. Ia membuktikan bahwa kebaikan, betapapun kecilnya, akan selalu membawa kebahagiaan pada akhirnya. Begitulah kisah bawang merah dan bawang putih. Cerita tentang kesabaran, kejujuran, dan balasan dari setiap perbuatan.